salah satu penghambat terbesar manusia untuk mendapatkan inner beauty karena dalam dirinya ada penyakit hasad ini. Karena hasad ini adalah ketika energi yang kita miliki itu bocor keluar, tidak ada sepenuhnya dalam diri kita gitu. Dia terpecah menjadi beberapa bagian. Nah ini kata Rasulullah SAW nanti dijelaskan seperti api yang membakar kayu kering. Maksudnya apa sih? Hasad ini akan melalap energi yang ada dalam diri kita sehingga kita sangat sedikit sekali energi dalam menjalani kehidupan. Maka orang yang dalam kondisi ini dia akan mengalami berbagai macam kepelikan dalam hidupnya. Kebahagiaan yang dirasakan tidak sempurna, hidup gampang lelah, gampang capek. Kenapa? Ya karena energinya bocor keluar, teman-teman semua. Nah ini yang diakibatkan oleh apa? Oleh hasad. Berarti kalau kita ingin hidup sepenuhnya di saat ini, kita ingin mempunyai energi yang besar dalam menjalani kehidupan, maka salah satu yang harus kita incorrect, yang harus kita hilangkan adalah hasad. Nah, bagaimana cara menghilangkan hasad? Tentu kita harus mengetahui dulu apa sih itu hasad. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu hasad, nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana cara kita keluar dari penyakit hasad ini ya. Oke teman-teman yang sudah ngeprint, silahkan kita buka pelajaran di kitab Rihlatul Hayat bab Amrodul Qulub pasal kedua, yaitu tentang hasad ya, silahkan dibuka materinya. Al-Faslusani, adapun pasal yang kedua, Al-Hasadu, yaitu adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah tentang hubbu ni'mati ghairi zawal. Teman-teman catat, hasad adalah hubbu ni'mati ghairi zawal. Demen banget atau suka sekali kalau nikmat yang pada diri orang lain itu hilang. Meskipun nikmat itu tidak harus datang pada dirinya. Ya, meskipun nikmat itu tidak melulu jatuh pada dirinya, yang penting nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang aja. Nah dia seneng gitu. Itulah hasad. Jadi kita bisa ngecek kita ada penyakit hasad atau tidak. Gampang. Ada nggak target seseorang dalam hidup ini yang kita ingin lihat kehancuran dirinya? Kalau ada, berarti kita terkena penyakit hasad. Jadi gampang ngeceknya. Adakah seseorang yang kita jadiin target? Kalau seandainya dia terjatuh, terjungkal, dia berantakan, kita senang gitu. Nah kalau ada, berarti kita sedang terkena penyakit hasad. Ya, itu hasad. Jadi hasad itu adalah ya, sebuah penyakit ya dalam diri kita. Namanya ill feeling, penyakit dalam diri kita, seneng kalau melihat orang lain terjatuh, senang melihat orang lain terluka, senang melihat orang lain tersiksa. Kalau teman-teman ada penyakit ini, segera bertobat kepada Allah. Tandanya apa? Tandanya ada yang kita jadikan target, ada orang yang sedang terjatuh, kita ikut senang. Nah, berarti kita sedang terkena penyakit apa? Hasad namanya gitu. Nah, biasanya tentu saja orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak suka sama kita. Kalau orang yang tidak suka sama kita terjatuh, kita ikut apa? Ikut senang. Gitu. Ini kalau ada berbahaya. Ya. Nah kita lanjutkan teman-teman. Matan, kita masuk ke matan. Apa sih hasad secara substansinya? Hasad secara substansinya tuh ini.
Al-hasadu i'tiradul qalbi ala taqsimillahi. Hasad adalah i'tiradul qalbi, hati menolak terhadap pembagian dari Allah. Jadi hati kita itu nggak puas terhadap pembagian dari Allah. Kok Allah ngebagi dia banyak, sedangkan saya sedikit. Lalu ego mempunyai pengacara. Setiap dalam diri kita tuh ada pengacaranya, teman-teman. Ya, ketahuilah ya, setiap dalam jiwa manusia itu ada pengacaranya. Nah, si pengacara ini akan bilang, harusnya kamu yang dapat. Kan kamu yang lebih senior. Kan kamu yang lebih pintar. Kan kamu yang lebih suci. Kan kamu yang lebih duluan. Kan kamu yang lebih berpengalaman. Kan kamu yang lebih ini dan itu. Kok malah dapatnya dia? Ini salah nih. Nah, ketika kita mengiyahkan pembelaan dari ego kita yang sudah berbentuk menjadi pengacara ini, di situ timbul hasud. Sebenarnya secara hakikat, ketika diri kita hasud, sebenarnya kita sedang tidak puas dengan pembagian dari Allah. Kayaknya Allah salah perhitungan. Kayaknya Allah salah pembagian. Yang benar itu begini ya Allah. Justru kita yang ngatur Allah. Sebenarnya itu ketika kita hasud, kita sedang tidak puas dengan apa? Dengan pembagian dari Allah. Ya, jadi secara bahasa hasud apa sih? Hubu menikmati ghairi zawal. Demen banget kalau ngelihat nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang, meskipun tidak jatuh pada dirinya. Yang penting hilang aja. Yang penting orang lain tersiksa aja. Secara hakikat, hasad itu adalah ketika hati kita tidak puas, menolak terhadap pembagian dari Allah. Kayaknya Allah salah ngebagi gitu. Hasad itu, jadi dia seolah-olah ingin memblokade ya takdir Allah, seolah-olah dia ingin menghalangi pemberian dari Allah, seolah-olah dia merasa lebih tahu bahwa yang layak itu saya, bukan dia. Sebenarnya itu, teman-teman. Dan salah satu penyebab doa kita ini jarang tembus, jarang gol, karena masih banyak hasad dalam diri kita. Ya, salah satu penyebab doa kita ini mandul. Kenapa? Karena banyak hasad. Nah, karena banyak hasad, banyak gil itu sangkutan rasa terhadap orang lain. Akhirnya doa kita jarang tembus. Namanya apa? Gil. Ya, berarti harus dibebaskan, teman-teman, dari segala bentuk hasad ini. Cara membebaskannya gimana? Nanti ada caranya di akhir kajian, teman-teman ya. Ngaji sampai beres aja ya. Laisa huwa mujarrada ragbatin fi tamalluki. Bukan hanya sekedar keinginan untuk memiliki, bahkan karohatun ayyamlika ghairuhu. Bahkan ini adalah sebuah kebencian, seperti bara yang membakar hati kita tanpa ada asap. Nah, kalau bahasa Sunda tuh haridang gitu. Ya, haridang. Orang dapat nikmat, kita yang haridang gitu. Ada lagunya kan, haridang, panas gitu. Pokoknya kalau orang dapat nikmat itu, kita yang haridang gitu. Ya. Nah, haridang itu panas. Dalam diri kita tuh panas gitu. Gelisah. Ketika ada orang yang lain dapat nikmat gitu. Sahibul hasadi, pemilik penyakit hasad, nadiran ma yas'adu haqqan, jarang sekali dia benar-benar berbahagia. Bahkan kebahagiaan yang dia miliki hanya untuk menunjukkan level bahwa dirinya lebih dari orang yang dihasadi itu.
Biasanya kalau dia ngeposting nih, teman-teman mau ngeposting, pasti ada kata-kata sindiran. Ini kelihatan orang yang banyak hasadnya itu kalau ngeposting pasti ada sindiran tuh captionnya. Main dong bos, jangan kerja aja bos. Kita tidak pernah kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu. Itu kayak gitu-gitu, itu bahasa hasad-hasad tuh gitu. Jadi bahagianya saja untuk menunjukkan level dirinya di atas orang lain gitu. Capek hidup kayak gini teman-teman. Padahal yang dia maksud, yang dia ingin tunjukkan kalau dirinya itu bahagia, dirinya itu di atas dirinya, nggak baca juga teman-teman. Capek ya, hidup seperti ini tuh capek, lelah. Bahkan kebahagiaan yang kita miliki saja hanya untuk memvalidasi kita tuh lebih tinggi daripada dia. Nah, biasanya terlihat dari caption-captionnya. Ngopi dong bos, jangan jangan di bawah AC terus. Ya, Sabtu Senin orang kerja, dia enggak posting bisa di mana gitu. Kayak gitu tuh ada caption tuh. Jadi kebahagiaan itu nggak utuh, hanya untuk memvalidasi bahwa saya di atas kamu. Capek kan hidup begini teman-teman. Senggol dong. Kayak gitu-gitu teman-teman nih. Kelihatan. Kita jarang kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Kayak gitu-gitulah bahasa-bahasanya gitu. Capek. Nah musiknya musik gangster gitu ya. Musiknya sound efeknya tuh musik yang gangster gitu. Padahal gangster bukan gitu. Nah, santai aja teman-teman hidup mah ya. Ya life like Oki. Hiduplah seperti Oki hidup ya. Santai gitu. Saking santai nggak ada yang menghasudi Oki ya. Ya kita lanjutkan teman-teman. Li'ana hayatahu silsilatu muqoronatin, karena hidupnya hanyalah rangkaian dari perbandingan. Jadi kenapa dia tidak pernah berbahagia secara mendalam? Karena kehidupan yang dia miliki hanyalah rangkaian dari perbandingan terhadap orang lain. Bahwa saya lebih baik, bahwa saya lebih maju, bahwa saya lebih bahagia, bahwa saya lebih sadar, bahwa saya lebih soleh, bahwa saya lebih apa gitu. Hanya tentang perbandingan aja. Jadi melihat orang lain itu sebagai musuh, melihat orang lain itu sebagai saingan. Teman-teman, hiduplah seperti kita berada di jalan tol. Ada orang, ya ada mobil di depan kita. Kita tidak akan pernah melihat dia sebagai musuh yang terdepan dalam hidup kita kan. Kalau teman-teman di jalan tol melihat mobil yang ada di depan kita, dia adalah sebagai saingan kita, maka teman-teman akan capek sendirian. Kenapa? Karena begitu kita nyeak dia nih, ada lagi. Ketika kita nyeak dia, ada lagi kan gitu. Dalam hidup pun sama. Kenapa membuat hidup kita capek? Karena ketika kita maju, yang kita berhasil ngelampauin dia nih, pasti ada lagi yang di depan kita dan kita ingin melampaui lagi, capek. Maka hiduplah seperti kita berada di jalan tol. Melihat orang yang di depan kita itu bukan saingan kita. Memang dia sudah terlebih dahulu ada sebelum kita masuk jalan tol. Simpel gitu aja. Nah, yang membuat kita capek dalam hidup itu salah satu itu. Yang di depan kita tuh saingan kita semua, ingin kita terobos semua gitu. Dan itu nggak ada ujungnya. Ujungnya di mana coba? Coba cari jalan tol coba. Nggak bakal ada ujungnya teman-teman. Ya. Capek. Nah, itu yang membuat hidup kita capek. Akhirnya ada orang di depan kita panas, hasud nih namanya.
Nanti kita maju lagi, ada lagi kan, capek lagi, terus aja begitu. Dan itu ya never end, nggak ada akhirnya. Ya never end, nggak pernah ada ujung dan akhirnya. Ya, biar nggak hasut ngaji kayak saya. Kalau nggak, biar nggak hasut ngaji ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, amsikanal insanu yuqarinu nafsahu bijarihi faqat. Dahulu manusia hanya hasud terhadap tetangganya saja. Ya, dahulu manusia hanya hasud pada tetangganya saja, atau hanya membandingkan pada tetangganya saja. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat, kita tahu proses dirinya. Tumbuh bareng, besar bareng, yang nampak kan tetangga kita itu. Nah, dulu kita hasud hanya pada orang-orang yang terlihat secara proses pertumbuhannya. Amal yaum, adapun saat ini nih, ya, amal yaum, adapun saat ini gitu. Fayuqarinuha bil alami kullihi fi kafihi. Kita mampu membandingkan dengan seluruh realitas alam yang berada dalam genggaman kita. Maksudnya apa? Kalau dulu kita hasad hanya pada orang-orang tertentu yang kita hidup bersama dengan dirinya gitu. Adapun saat ini kita hasad dengan seluruh manusia yang kita lihat di media sosial kita, yang ada dalam genggaman kita, yang kita nggak tahu kecilnya seperti apa, prosesnya bagaimana untuk dia sampai di tahap itu. Kita nggak tahu pengorbanan apa saja yang sudah dia korbankan untuk sampai di tahap itu. Kok bisa-bisa kita hasad? Yang kita nggak tahu perjuangan dia seperti apa. Nah, akhirnya kita membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Yang jelas sebenarnya tidak ada apa-apanya. Akhirnya kita ngomong gitu tuh, dia mah pewaris, saya perintis. Nah, kalimat-kalimat hasud banyak kan bertebaran di mana-mana. Di belakang supir, di belakang truk gitu. Kan? Jadi tagline. Jadi dibenarkan hasud ini gitu. Dia mah enak, privilege, saya mah apa, bukan apa-apa. Itu namanya apa? Kalimat-kalimat hasud yang membuat hidup kita tidak lagi nyaman, membuat hidup kita tuh panas, ya kan? Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita hasudi bukan hanya tetangga kita, tapi seluruh realitas orang-orang yang kita lihat di media sosial kita, yang ada dalam genggaman kita gitu. Yang sama sekali kita nggak tahu keluarganya seperti apa, proses dia untuk mencapai titik ini bagaimana, pengorbanan apa saja yang sudah dia korbankan, kita nggak tahu. Kok tiba-tiba hasad gitu. Jadi lebih absurd hasad saat ini itu. Kalau dulu manusia dihasudin oleh sesama jenisnya gitu, pemulung sama pemulung. Sekarang mah enggak teman-teman. Jadi sudah hasud lintas generasi, lintas provinsi, profesi gitu. Hasudnya tuh sudah melintasi batas dirinya. Hasad lintas generasi, hasad lintas profesi. Kok bisa-bisanya tukang molor hasad sama yang belajar, tukang belajar gitu. Aneh teman-teman ya. Oh, itu mah enak ya, enakan lu molor terus ya sebenarnya. Enakan lu molor terus gitu. Kok bisa-bisa hasad gitu, kan aneh. Ya, kita lanjutkan. Wasailu tawasulil ijtima'i turi hida iman
wasailu media sosial turihi memperlihatkan padanya daiman selalu, artinya media sosial selalu memperlihatkan kepadanya. Nah, celakanya ini kalau hadir di dalam istri kita misalnya, akhirnya kita yang tadinya terlihat biasa aja gitu ya, sehingga istri kita pengen ngerubah kita menjadi apa? Suami standar TikTok. Mas Dewi akhirnya di make over ya, dibawa ke salon di make over gitu ya. Atau sebaliknya, kita melihat standar cewek solehah di TikTok, akhirnya istri kita yang nggak tahu apa-apa menjadi apa? Menjadi bersalah, gitu. Mah, kamu harus begini dong, kamu harus seperti ini dong, seperti ini dong. Nah, akhirnya suami kita atau pasangan kita tidak lagi ideal. Karena apa? Karena kita sedang memperjalankan idealnya orang lain pada kehidupan kita. Akhirnya syukur itu sulit kita dapatkan. Ya. Dan tahu nggak teman-teman, siapa sih yang membuat ideal-ideal ini? Ideal ini dibuat oleh kaum kapitalisme. Agar apa? Agar produk yang dia bikin itu laku, dengan menciptakan apa? Ketakutan, ketertinggalan. Karena kalau kita merasa tertinggal, apapun akan kita beli untuk kita merasa aman, masuk pada standar hidup mereka yang ciptakan itu. Akhirnya apapun yang mereka lakukan tuh rame, laku. Rame dan laku. Karena kenapa? Karena kita takut ketinggalan, teman-teman. Dan tertinggal itu kan menjadi sebuah momok yang menakutkan. Ya, akhirnya ibadah-ibadah saja kalau dikapitalisasi ini menjadi sesuatu yang amat sangat absurd nantinya. Ya. Dan banyak tuntutan, sehingga rasa syukur dalam diri kita tuh nggak bisa, sulit untuk bersyukur tuh sulit. Nah, muncullah hasud, dari sini muncul gitu ya. Yang paling enak tuh ya hidup biasa aja gitu. Hidup biasa aja tuh dalam artian kita punya standar kita sendiri. Yang paling enak lagi, standar ini adalah standar Tuhan yang sedang kita berlangsungkan dalam hidup. Apa sih standar Tuhan? Nah, itu semua ada dalam Quran dan hadis, teman-teman. Dan standar Allah itu tidak akan menyakiti kita. Standar Tuhan itu tidak akan membebani kita. Dan standar Tuhan itu amat sangat relevan dengan jiwa manusia. Jadi ketika kita ngaji, sebenarnya kita sedang apa sih? Sedang merubah standar yang selama ini mungkin hadir adalah standar orang lain. Ketika kita ngaji, kita sedang merubah standar ini menjadi standar Tuhan, menjadi standarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan standarnya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan membebani kita pada pembebanan yang tidak bisa kita pikul. Kalau standar kapitalis membuat manusia melakukan sesuatu di luar batas dirinya, akhirnya syukur itu adalah sesuatu penantian, sesuatu yang nanti. Saya bakal bersyukur kalau nanti saya punya ini, milikin ini. Kalau sesudah kesini baru saya bersyukur. Nah, itu yang diharapkan oleh kaum-kaum kapitalis. Dan teman-teman hidup dalam kondisi ketakutan. Orang takut bisa gampang hasad gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Ibtisamatihim, ya, ibtisamatihim. Kemudian ya, kita selalu diperlihatkan oleh media sosial ini dengan apa sih? Dengan senyuman mereka. Artinya senyuman-senyuman
yang dipasang di media sosial itu membuat kita semakin terjatuh gitu. Membuat kita semakin tidak berdaya. Bahwa ternyata hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya gini teman-teman ya. Yang membuat hidup kita kurang itu sebenarnya bukan fakta kenyataan. Bisa jadi kita sedang mempunyai idealis orang lain yang sedang kita hidupkan di hidup kita saat ini. Kita hidup di pegunungan, terus kita ingin ya karena sering melihat konten di laut, akhirnya kita menganggap hidup yang enjoy, hidup yang indah itu hidup berada di pesisir laut. Maka ketika kita hidup di atas gunung, ya nggak bakal indah, gitu maksudnya. Berarti kita sedang apa? Sedang hidup di atas idealnya orang lain. Padahal, ya nanti dijelaskan. Padahal yang sebenarnya terjadi apa sih? Fayajunu anna hayatahu naqisatun, lalu dia menganggap hidupnya itu kurang. Kenapa? Karena dia sedang memperjalankan idealisnya orang lain dalam hidupnya. Wahwa layaro, padahal dia tidak melihat illa juz'al maqtu'a min kulli haqiqatin, padahal yang dia lihat hanyalah sebagian potongan kecil dari seluruh realitas yang dia lihat pada gambar, pada video itu. Jadi yang sebenarnya dia lihat hanyalah sebagian kecil saja dari seluruh realitas yang ditampilkan di media sosial. Teman-teman suka gitu juga kan? Nampilkan hal yang indah gitu kan. Tapi sebenarnya yang terjadi di behind the scan-nya itu seperti apa? Nah, orang lihat itu sama kayak teman-teman pun ngelihat orang lain itu. Ya kan? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, pencitraan di mana-mana ini nanti dijelaskan. Ini yang dinamakan dengan kondisi batin yang lain, penyakit hati yang lain, namanya ria. Jadi di antara kita saling ria-riaan, padahal tidak seperti itu realitanya. Gitu. Yang sebenarnya terjadi, kita hanya melihat sedikit cuplikan dari kehidupan, lalu dipost. Tapi secara mendalam, secara keseluruhan, kita nggak tahu teman-teman. Kok bisa-bisa kita pengen berada di sana sih gitu. Ya kan? Makanya kita sering terjebak tuh gambar ya tidak sesuai dengan kenyataan. Sering kan kayak gitu. Misalnya orang nampilin di mana bagus, begitu kan nyampe ke sana, ih gini doang. Ya sama teman-teman, ya, orang pun begitu. Ya, orang pun begitu. Contoh misalnya, kita ngeliat nih postingan teman kita atau siapapun, whatever lah, siapapun itu, dia menampilkan istrinya cantik gitu. Nah, kita kan cuma ngeliat cantiknya doang, tapi kita tidak melihat di balik itu semua ada make up di situ, ada belanja bulanan di situ, ada belanja harian di situ, ada ketakutan kalau misalnya dia pergi keluar kota, istrinya gimana gitu, karena cantik. Kita nggak ngelihat sampai sejauh itu. Yang kita lihat ini cantik. Sama ketika kita ngelihat orang punya mobil apa gitu ditampilkan, kita nggak ngelihat pajaknya, BBM-nya, anunya, itunya. Kita hanya ngelihat mobil enak. Atau kita ngelihat kiai punya pesantren, murid banyak yang ngasih duit, tapi kan kita nggak ngelihat proses dia jadi kiai itu seperti apa, terus kesulitan jadi kiai itu apa. Yang jelas kesulitan jadi kiai itu tidak seperti, ya hidup tidak bisa seperti teman-teman yang lakukan. Teman bisa ngopi pinggir jalan misalnya gitu, kemana-mana aman. Coba kalau kiai ngopi pinggir jalan diomongin, masa kiai ngopi pinggir jalan? Terus teman-teman misalnya kemana gitu pakai celana, masa kiai pakai celana?
Ya, makan di warteg. Masa kiai makan di warteg? Beli rokok ketengan. Masa kiai beli rokok ketengan? Jadi miskin. Masa kiai miskin? Kaya. Masa kiai kaya? Oh, cinta dunia. Serba salah. Teman-teman hanya melihat sepotong. Ya, serba salah jadi kiai itu, teman-teman. Miskin salah, kaya apalagi? Gitu. Punya istri satu salah, masa kiai istri satu? Punya istri dua, tiga, masa istrinya banyak? Serba salah udah. Ya, kenapa mah? Hah? Mau ke Indomaret. Ya udah tuh. Ya pokoknya serba salah. Nah, kita hanya melihat secuplik itu doang. Ngelihat di atas panggung, dikasih duit. Timbul apa? Hasud. Gitu. Makanya sekarang banyak kan orang yang hasud sama kiai. Masa kiai mobilnya Alphard cinta dunia itu. Giliran kiai gembel, dia omong juga. Tuh lihat, kiai gembel, berarti dia sedang hidup mengatasnamakan agama. Banyak yang harus hasud, teman-teman. Enak ya hidup di Indonesia, tinggal belaga jadi gus-gusan kaya. Sulit, teman-teman. Hasud. Terus harus gimana kan gitu. Nah, jadi hasud itu lahir dari apa? Dari mukorona, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ya, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Akhirnya hasud. Kalau dulu yang hasudin kiai doang sama kiai gitu. Sekarang hasudnya sudah antar profesi. Yang hasudin kiai siapa? Yang nggak tahu sama sekali ngaji itu seperti apa gitu. Padahal kiai ini nggak pernah hasud sama siapa gitu, nggak pernah juga gitu, biasa aja. Nah, itulah hidup saat ini. Kiai ngerokok diprotes, masa kiai ngerokok? Kiai nggak ngerokok diprotes. Oh, ini mah kiainya bukan kiai NU nih, nggak ngerokok, serba salah. Nah, ketika kita hidup dalam ideal orang lain, akhirnya kita tidak pernah bahagia, teman-teman. Karena setiap manusia punya idealnya masing-masing kan. Nah, ini yang dimaksud dengan be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Karena ketika kita hidup pada idealnya orang lain, itu nggak pernah ada benernya. Seperti cerita Lukman dengan anaknya ketika membawa anaknya ke pasar menaiki keledai, itu kan nggak ada benernya. Nah, itulah ketika kita hidup dalam ideal yang diciptakan oleh orang lain. Yang inilah penyebab akar permasalahan kita tidak bersyukur gitu. Dan ini juga penyebab kita gampang sekali hasud pada orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, alamanat tasawufu, para ulama tasawuf mengajarkan kepada kita anna likulli nafsin tariqaha wa qadaroha, bahwa sesungguhnya setiap jiwa itu mempunyai jalan dan bagian takdir masing-masing. Jadi para ulama tasawuf mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap jiwa itu punya jalan dan bagian takdir masing-masing. Ma'atahu Allahu liwahidin qad yakunu summan lau u'tiya li ghairihi. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu bisa jadi racun lau u'tiya li ghairihi, apabila diberikan kepada yang lainnya. Bisa jadi teman-teman, ketika teman-teman hasud pada sesuatu, pada seseorang, lalu yang kita hasudin ini diberikan kepada kita, ini bisa menjadi racun. Ketika apa? Nikmat yang ingin kita dapatkan ini hadir dalam hidup kita. Oh, anak amat jadi kiai, gini. Terus kita jadi kiai nih, teman-teman. Bisa jadi ketika kita jadi kiai, justru jadi racun buat kita. Tahu sendiri jadi kiai, teman-teman. Perempuan banyak yang suka, orang gampang nurut,
ketika kita di posisi itu, bisa jadi kita lebih bejat daripada kiai yang di Pati itu, ibaratnya begitu. Ya kan? Ya kan? Gitu teman-teman. Atau enak amat tuh dia jadi presiden. Nah, ketika kita jadi presiden misalnya, kita bisa brengsek daripada Hitler misalnya. Dan kita nggak tahu teman-teman. Oh enak amat, ada pengusaha gini-gini gitu. Terus kita dikasih kemudahan nih untuk berada di sana misalnya. Bisa jadi dengan kita jadi sesuatu yang kita hasudin itu, kita jadi sesuatu yang paling brengsek yang ada di alam semesta ini. Oke, berarti kan Allah tahu yang terbaik untuk kita tuh apa. Oh, kita sirik sama orang istrinya cantik. Kalau itu kita dapatkan, kita sama sekali nggak bisa ngerokok acan teman-teman, ibaratnya gitu. Bisa make up dirinya, sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, ibaratnya begitu. Ya, misalnya siapalah di antara kita, wah enak banget istri cantik, terus dirubah nih takdir, kita dapat istri kayak gitu, modar. Ya, modar teman-teman. Belum belanja skincare-nya, belum bulanannya, belum jajannya. Kan nggak mungkin misalnya cewek cantik dikasih tiap hari nasi goreng, kan nggak mungkin. Bisa jadi awal nikah cantik nih, sebulan atau setahun kemudian jadi jelek nikah sama kita karena perawatannya kurang, bos. Ya, perawatannya kurang, bos, gitu. Sadar diri itu penting, teman-teman. Yang sadar diri itu penting. Lanjutin. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'addibu kullu qalbin bi tariqatihil khassati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendidik setiap hati bi tariqatihil khassati. Dengan apa? Dengan apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu mendidik setiap hati dengan jalan yang khas. Artinya apa? Di antara kita semua ditangani sama Allah itu person to person. Jadi Allah itu ketika menangani hambanya satu persatu, tidak diglobalkan, nggak dibikin grup sama Allah tuh, enggak. Kan kalau kita kan pengen cepat dibikin grup, misalnya nanti grup keberangkatan tanggal 5, 6, 7 ke Purwokerto, biar gampang apa? Dibikin grup. Nah Allah tuh nggak ada grupnya, satu persatu kita ditanganin secara apa? Secara privasi, secara inten, tidak ada grupnya, ibadah begitu. Berarti Allah tahu banget si ini harus dikasih ini biar nggak begini, si ini istrinya harus ini biar nggak begitu, si ini duitnya harus segini biar nggak begitu. Teman-teman sadar nggak? Bokeh itu harus kita syukuri. Karena kalau nggak bokeh, wah kita udah jadi gimana tahu. Ya, bokeh itu memang harus disyukuri teman-teman sebenarnya. Yang tahu kita kan kita nih, yang tahu kita siapa? Kita nih. Dan kita pernah punya duit. Nah ketika kita punya duit, apa yang terjadi teman-teman? Ya kan? Oh ya Allah, seandainya kalau saya punya duit, udah ya, saya bakal begini begitu. Dan saya pernah berada di situ teman-teman. Kita pernah berada di situ, kan? Akhirnya apa? Bokeh pun kita syukuri. Dan bokeh itu adalah bentuk pengaturan dari Allah. Alih-alih kita marah, kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Engkau telah membokehkan saya. Karena kalau saya tidak bokeh, udah nggak tahu saya seperti apa, bagaimana. Baik lagi, yang tahu kita adalah kita. Dan kita pernah ditrial oleh Allah punya duit banyak. Bagaimana kita
saat kita punya duit banyak. Berarti gini teman-teman, kalau kita saat ini pengen tajir, pengen banyak duit, nih, yang harus kita persiapkan apa? Yang kita harus persiapkan adalah kondisi batin kita. Ketika punya duit dan tidak punya duit, tetap sama dalam kondisi menghamba kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya minta duit sama Allah, tapi minta kepada Allah agar hati kita dibuat sama antara punya duit dan tidak punya duit, tetap menghamba kepada Allah. Allah sengaja membuat kita bokeh agar apa? Agar kita membenahi batin kita. Berarti saat ini kita bokeh-bokeh terus. Yang belum kita benahi apa? Yang belum kita benahi adalah batin kita. Karena apa? Karena mungkin teman-teman kita belum siap. Kalau apa? Kalau kita belum mendapatkan, kalau kita mendapatkan nikmat. Nah, kalau kita mendapatkan nikmat, kita belum siap. Dengan apa? Dengan itu semua. Gitu. Yang tahu kita adalah kita sendiri. Benar, yang kita persiapkan adalah apa? Mempersiapkan batin kita untuk mempersiapkan kalau Allah menaikkan derajat kita dengan kita punya sesuatu. Lagi-lagi yang tahu kita adalah kita sendiri gitu. Okay. Namanya ikhtiar batin. Islahun nafs itu adalah ikhtiar batin. Kadang kita hanya ikhtiar secara zahir, tapi ikhtiar batin kita sering lupa karena kita pengen cepat-cepat beralih pada suatu kondisi yang lain. Ngaji adalah cara kita untuk apa? Ikhtiar batin, agar ketika Allah menghadirkan nikmat, kita sudah tidak lagi berlari kepada selain Allah. Ya, ikhtiar jasad penting ya, penting, tapi jangan lupakan yang lebih penting adalah ikhtiar batin, agar ketika Allah memberikan nikmat, dengan nikmat itu kita semakin dekat kepada Allah. Berapa kali Allah memberikan nikmat, dengan nikmat itu justru kita jauh dari Allah. Jadi ngaji adalah dalam rangka agar ketika Allah memberikan nikmat, dengan nikmat itu kita semakin dekat kepada Allah. Itulah pentingnya ngaji, teman-teman. Ya. Nah, ulama tasawuf mengajarkan ini, bahwa setiap manusia mempunyai jalan takdirnya masing-masing, dan penanganan Allah kepada satu orang terhadap satu orang lain itu sangat privasi banget. Satu persatu ditangani oleh Allah secara mandiri, tidak diwakilin. Allah sendiri yang langsung mengatur hamba tersebut. Maka dalam Quran dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi syan. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesibukan. Ngapain? Ngaturin kita secara person to person. Nah, ngaturin kita secara person to person. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak, teman-teman? Saya pasang lampu dulu ya biar nyala. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Hasil sedekah tiap hari yang dikumpulkan satu bulan baik dikasih ke orang yang nggak mampu atau saudara. Tanda orang yang sudah mengenal diri itu gimana, Ustaz? Gampang sebenarnya mengenal diri itu. Saya Kang Patuh nih, Abdul Patuh bagus nih. Abdul Patuh bagus namanya. Tahu nggak makanan kesukaan kita apa? Tahu nggak sesuatu yang tidak kita sukai apa? Tahu.
Ya, tahu nggak sesuatu yang kita inginkan apa? Tahu. Itu kan mengenal diri secara fisik, cuma ada lagi mengenal diri secara hakikat. Tapi secara itu saja, itu adalah bagian dari mengenal diri. Nah, jadi mengenal diri itu banyak tingkatannya. Nah, tingkatan paling luar adalah minimal kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita pikirkan, kita tahu apa yang tidak kita sukai, kita tahu apa yang kita sukai. Minimal itu. Zaman sekarang tahu yang paling dasar aja kebanyakan manusia sudah nggak tahu. Dia udah nggak tahu apa sih yang dia pikirkan. Makanya dia lari ke psikolog kan, biar nyari tahu sebenarnya apa sih yang saya pikirkan. Jadi dia tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Bingung, yang saat ini menjadi anxiety itu, overthinking adalah ketika manusia tidak tahu apa yang dia inginkan, teman. Jadi untuk masalah basic-basic saja manusia sudah tidak tahu sekarang. Tidak tahu apa yang dipikirkannya, tidak tahu apa yang diinginkannya, tidak tahu apa yang membuat dia sakit, tidak tahu apa yang membuat dia goncang, sudah tidak tahu gitu. Saking kita jauh sama diri kita sendiri. Nah, dari mana ketidaktahuan kita terhadap diri kita sendiri? Karena ketidaktahuan kita kepada Allah. Jadi dalam Quran itu dijelaskan, ketika manusia melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya terhadap dirinya sendiri. Berarti kuncinya untuk bisa sampai pada pengenalan diri, sebenarnya kita harus mengenal Allah. Nah, mengenal Allah adalah kunci untuk membuka diri kita sendiri. Dan teman-teman gak usah diribetkan dengan pengajian-pengajian tentang ma'rifatun nafs, mengenal diri, bahwa diri kita ini berasal dari ahadiyah, turun lagi ke wahidiyah, masuk ke wahdaniyah gitu, wahdah, alamul wahdah. Itu nanti membuat teman pusing. Itu buat ngaji tingkatan lanjutan. Nah, akhirnya teman-teman disibukkan oleh definisi. Ya, disibukkan oleh definisi. Teman-teman nggak tahu masuknya seperti apa, bagaimana gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsudunan nas, apakah mereka manusia hasud terhadap manusia yang lainnya, ala ma atahumullahu min fadlih, terkait karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi dalam Quran surat An-Nisa 54, Allah sudah menginformasikan tentang penyakit hati ini. Allah bilang begini, apakah mereka iri hati terhadap manusia yang lainnya terkait dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka? Jadi kita iri terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Jadi iri itu hasud, karena kita melihat apa yang di tangan mereka, bukan pada bagaimana proses dia dapatkan. Kalau kita tahu seandainya proses yang dia dapatkan untuk sampai pada tahap dia dapat itu, mungkin kita nggak bakal iri, timbul empati, teman-teman. Jadi empati itu nanti akan kita belajar secara mendalam, adalah untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati sebenarnya. Jadi kita tidak lagi pengen terhadap apa yang ada dalam genggaman orang lain. Justru kita respect. Dia sampai pada tahap itu ya karena pengorbanannya, karena perjuangannya. Alih-alih kita pengen, justru kita respect. Nah, respect ini dihasilkan dari apa? Dari empati. Karena kalau mata kita ngelihatnya bukan dengan kacamata empati, pasti kita pengen. Nah, pengen itu adalah cara masuk pada hasud. Nah, kita lanjutkan. Fi ilmin nafsil hadisi, dalam tinjauan psikologi modern,
Al-hasadu, hasad itu martabitun bi in'idamil amni. Hasad itu adalah terkait dengan, pertama, tulis teman-teman, ketiadaan rasa aman. Namanya less insecurity. Ya. Jadi dari mana sih hasad ini muncul? Dari ketiadaan rasa aman. Namanya less insecurity gitu. Diri kita merasa tidak aman kalau kita tidak berada pada level nikmat orang lain. Jadi merasa goncang ketika kita melihat nikmat orang lain itu hadir pada dirinya. Karena kita dalam kondisi tidak aman. Tapi kalau teman-teman aman, nyaman, tidak ada apa-apa, ngeliat orang lain punya ini punya itu, ya biasa aja. Dan terbukti loh teman-teman, ketika kita iri sama orang lain, ada nggak orang yang tidak iri pada orang itu? Ada. Berarti kan yang jadi permasalahan bukan dia. Permasalahan itu ada di kepala kita sendiri. Yang permasalahan di kepala kita sendiri. Nah, kepala kita sendiri diisi oleh apa? Diisi oleh perasaan ketidakamanan ini. Oke. Nah, yang kedua, menurut tinjauan ilmu psikologi modern, hasad ini berasal dari mana sih? Berasal dari wasyuuri biduniyati, muncul dari rasa inferiority atau rasa rendah diri. Ya, muncul dari rasa rendah diri. Karena orang yang rendah diri, dia akan melihat nikmat orang lain itu sebenarnya jatah dirinya. Tapi kalau kita merasa kita mampu mendapatkan apa yang dia dapatkan juga, kita nggak bakal iri. Timbul apa? Timbul di situ ada persaingan sehat. Justru di situ kita ingin belajar bagaimana sih dia dapat itu. Saya harus belajar apa? Justru saling support, saling bantu. Nah, ketika kita melihatnya dengan kacamata diri kita yang rendah, namanya inferiority, itu timbul rasa hasud. Nah, ini menurut tinjauan ilmu psikologi modern. Jadi hasud ini dihasilkan dari insecurity, inferiority. Nah, yang ketiga, wa nadratil atifiyati, nadroh emotional security. Ya, apa itu emotional security? Ada kalau bahasa Inggrisnya itu doikus sodri. Doik artinya sempit, sodri dada. Ya, dada yang sempit. Nah, maksudnya apa sih dada yang sempit? Dia melihat bahwa nikmat Allah itu terbatas. Karena nikmat Allah itu terbatas, lalu dia ingin memperebutkan sesuatu yang terbatas itu. Dia melihat nikmat Allah itu ada limitasinya, ada batas. Karena nikmat Allah itu terbatas, dia ingin memperebutkan sesuatu yang terbatas itu. Dia ingin nikmat yang ada pada diri orang itu terjatuh. Agar apa? Agar bisa diambil. Berarti ini lahir dari apa? Dari suudzon kepada Allah. Allah itu punya nikmat terbatas. Kalau saya nggak dapat di situ, saya nggak bakal dapat di tempat lain. Kalau saya tidak di posisi itu, saya tidak bisa hidup. Saya harus ke sana, saya harus merebut itu. Ini timbul dari apa? Boykus sadri, dada kita yang sempit. Nah, dari sini muncul apa? Takut kalah, takut tersaingi. Nah, biasanya ketika kita berada dalam kondisi takut kalah ini, kita ngajak orang-orang lain untuk apa? Untuk memvalidasi kesalahan diri kita ini, bahwa benar loh, dia itu yang salah. Bawa masa biasanya. Yang kedua apa? Haus validasi. Karena dia tinggi dari apa?
dari omongan orang, dia tinggi dari apa? Dari like, dia tinggi dari apa? Dari pencapaian-pencapaian semu. Nah, orang kayak gini biasanya menginjak untuk terlihat dengan cara apa? Jadi orang seperti ini dia itu terlihat karena menginjak sesuatu. Jalannya itu jingjit. Ya, jalannya itu jingjit. Jadi orang hasad itu sebenarnya jalannya itu jingjit. Namanya orang jalan jingjit, dia nggak bakal bertahan lama. Biasanya orang hasad itu naik nih, sebentar, turun lagi. Ya, kenapa? Dia karena jalannya jingjit. Namanya orang yang jalan jingjit gimana sih teman-teman? Lama-lama capek, ya. Lama-lama capek, pegel, turun juga di akhir. Jadi kalau ada orang hasut sama kita, diemin aja, ntar dia turun sendiri. Jangan mencoba mengklarifikasi, jangan mencoba membuktikan gitu, jangan, diemin aja, ntar dia turun sendiri, dia capek sendiri. Karena tidak ada yang tahan orang ketika berjalan dengan jingjit. Ya, diemin aja, ntar turun sendiri. Ya. Dan mencoba untuk memvalidasi. Nah, jadi wanadratil atifiyah itu yang dinamakan dengan emotional scarcity, ya, atau bahasa Arabnya itu doiku sadri, dada yang sempit. Dari mana nih lahir? Dari pandangan Allah itu memberikan nikmat itu terbatas. Nah, di yang terbatas itu dia ingin merebut semuanya untuk hadir pada hidup dia. Teman-teman belajar deh ya pada tukang sate warung Madura misalnya, dia buka warung di depan Indomaret misalnya, atau orang Madura yang buka jual bensin eceran di depan pom bensin gitu. Dia nggak takut teman-teman, dia nggak takut, biasa aja gitu. Coba bayangin jual bensin eceran di depan pom bensin. Ya. Kan ajib nih. Yang jual bensin eceran di depan apa? Di depan pom bensin. Nggak takut ya. Nggak jual perangkot depan kantor pos. Kayak kita lanjutkan lagi teman-teman. Tusbihu itu akan menjadi apa? Tahdi dan ancaman liqimatihi zatiyati, pada nilai dirinya sendiri. Jadi setiap orang lain mencapai sesuatu, dia melihat itu sebagai ancaman pada dirinya sendiri. Harus saya segera kan. Capek hidup seperti ini teman-teman. Dan masyarakat modern ini menamainya dengan persaingan sehat. Masalahnya di situ. Jadi iri, dengki, penyakit-penyakit hati ini tidak lagi disebut sebagai penyakit hati, tapi sebagai apa? Persaingan yang sehat katanya. Padahal lambat laun ini akan membunuh kita sendiri. Kalau nggak begini dia nggak bisa. Kalau emang harus begini, nah gitu teman. Jadi ada dalil. Kalau nggak begini nggak bisa. Gitu. Nah kita lanjutin. Al-hasadu yufqidul insana fanna syukri. Hasad ini akan menghilangkan manusia dari seni untuk bersyukur. Yansa, ya lupa. Ayastamti'a bima indahu liinsighalihi bimuraqabati ma inda ghairi. Ya lupa untuk menikmati terhadap apa yang ada pada dirinya sendiri. Liinsighalihi, karena sibuk, bimuraqabati, untuk mengawasi apa yang ada pada diri orang lain. Jadi pada akhirnya dia lupa untuk menikmati apa yang sedang Allah hadirkan karena dia sibuk melihat apa yang ada pada diri orang lain. Capek ya, hidup kayak gini capek ya teman-teman, ya serius capek banget. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotaba. Iyakum wal hasada, hati-hatilah kalian terhadap hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud ya'kulul hasanati, memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul khotoba, sebagaimana api yang memakan kayu kering. Ada cepat banget kebaikan kita hilang. Kenapa? Karena kita hasud. Sehingga orang yang hasud itu tidak terlihat dewasa. Orang hasud itu terlihat bocilnya. Ya, terlihat bocilnya gitu. Mau gelar apa kayak dia? Mau siapa kayak dia? Hasud. Hilang martabat dirinya tuh hilang. Dia pernah jadi apa? Hilang. Yang terlihat adalah kenajisan dirinya. Maksudnya itu. Jadi segala pencapaian kita, segala achievement kita ketika kita hasud, hilang teman-teman. Ya, hilang. Oke. Nah, kita masuk ke hikmah terakhir. Ya, bagaimana sih cara menghilangkan hasud? Nah, ini yang paling penting. Jangan-jangan kita yang berada dalam hasud ini. Jangan-jangan kita yang terjebak pada penyakit hasud ini. Al-hikmatu, hikmah atau wisdom dari penjelasan kita sore hari ini adalah ar-ridha dawaun. Ridho itu adalah obat. Liqalbin, pada hati, ta'iba yang lelah, min mutaradatil kamali liyakuna akhara, untuk mengejar kesempurnaan, untuk menjadi yang lain. Jadi obat dari hasud adalah dengan cara apa sih? Dengan cara ridho. Ridho itu adalah puas terhadap seluruh keputusan yang Allah putuskan pada dirinya, dan dia juga puas terhadap putusan Allah yang Allah hadirkan pada hidup orang lain. Jadi bukan hanya puas pada dirinya terhadap seluruh putusan Allah, tapi dia juga puas terhadap putusan Allah yang Allah hadirkan pada hidup orang lain. Itulah ridho. Ridho itu menyelamatkan kita untuk keluar dari hasad. Jadi di sini ada satu kesimpulan teman-teman. Syarat untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berbahagia ketika mendapati orang lain berbahagia. Catat. Syarat untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berbahagia ketika mendapati orang lain berbahagia. Mungkin bagi kita kam seupai gitu doang di post, gitu doang di publish. Bagi dia itu adalah pencapaian besar. Bagi dia ada sesuatu yang mahal. Bagi dia ada sesuatu yang istimewa. Apa salahnya kita ikut berbahagia? Berarti teman-teman semua, untuk bisa keluar dari hasad adalah dengan ikut berbahagia kepada orang yang sedang berbahagia. Maka keluar dari hasud adalah dengan empati. Karena empati itu nanti berbicara ini. Kita berada di sana dengan rasa yang sama. Itu empati, itu nanti intinya itu. Tanpa ini nggak bisa. Kalau tanpa rasa empati, kita berbahagia hanya karena ingin terlihat berbahagia, padahal panas. Akhirnya apa? Jadi pendaman. Nah, pendaman ini yang dinamakan dengan ghil. Satu waktu ketika dia pecah menjadi apa? Menjadi al-hikdu. Dari al-hikdu. Al-hikdu itu apa sih? Al-hikdu itu adalah kebencian yang terselubung. Dari sini nanti muncul apa? Permusuhan. Dari sini muncul pertikaian. Dari sini muncul perpecahan. Ini banyak terjadi. Kenapa? Sebabnya orang yang paling memusuhi kita itu orang terdekat. Karena muncul dari al-hikdu ini. Biasa kita dimusuhi oleh siapa? Oleh paman kita, oleh uak kita, oleh siapa? Oleh adik kita, oleh kakak kita,
oleh ipar kita sendiri, orang-orang terdekat ya. Ini muncul dari sejarah panjang yang dinamakan dengan gil, sangkutan rasa yang tidak enak, yang dipendam-pendam. Nanti muncul dari apa? Menjadi permusuhan. Nah kalau sudah betus tuh sudah keluar, dia menjadi apa? Menjadi permusuhan verbal. Nah kalau sudah muncul ini, susah lagi untuk direkatkan. Nah maka ada cara agar kita tidak terjebak pada permusuhan ini. Dengan cara apa sih? Kalau kita punya nikmat, bagi-bagi. Jangan sering di-share. Karena tidak semua orang berbahagia ketika kita berbahagia. Itu. Nih, tidak semua orang berbahagia ketika kita berbahagia. Harus menjaga apa? Privasi. Ya, kita menjaga dosa. Jangan menjadi batu sandungan orang lain untuk berbuat dosa. Teman-teman sadar nih, tidak semua orang lain bahagia dengan kita bahagia. Nah, karena kita sudah menyadari hukum kehidupan seperti ini, maka teman-teman harus pandai-pandai menjaga privasi. Jangan jadi sandungan orang lain untuk membenci kita. Jangan jadi sandungan orang lain menjadi tidak suka kepada kita. Nanti orang lain hasud. Ternyata hasudnya berasal dari diri kita juga. Nah, makanya jangan jadi batu sandungan. Ya, jangan jadi batu sandungan orang lain berbuat dosa. Kita bisa aja ngomongnya, oh bodoh amat. Orang lain mau ngomong apa kek. Orang bijak adalah dia sadar. Tidak semua orang menyukai dirinya. Tidak semua orang menyukai pencapaian dirinya. Maka dia pandai-pandai menyembunyikan pencapaian dirinya. Agar apa? Agar manusia-manusia yang iri terhadap dirinya tidak tersandung. Ya, ini namanya kebijaksanaan. Tidak menjadikan orang lain berbuat dosa. Oleh karena itu, teman-teman dari sini juga lahir apa? Jangan jadi manusia yang piomongen. Apa menjadi manusia piomongen? Kita punya prinsip salah kadang. Nggak apa-apa, orang mau menilai saya apa, gimana. Saya gini adanya. Contoh, keundangan, pakai baju futsal. Kan jadi piomongen. Orang lain kan jadi ngomongin kita, dosa nggak dia? Dosa. Ternyata orang lain berdosa tuh karena siapa? Karena kita. Kenapa kita jadi faktor buat orang dosa? Karena kita piomongen. Yang lain pakai batik, yang lain pakai jas, kita pakai baju futsal. Nah inilah yang dinamakan kebijaksanaan. SMA apa adanya, ceramah pakai baju biasa, pakai celana. Piomongin, orang lain akhirnya ngomongin dia. Oke bagus, niat dia, biar apa? Biar jadi apa adanya. Saya bukan kiai. Ketika Anda dipanggil ke panggung untuk memberikan tausiah, berarti Anda di situ dianggap sebagai kiai. Layaknya pakaian kiai seperti apa? Maka jangan egois. Sekarang banyak kayak gitu-gitu tuh, jadi omongan. Justru Anda lah penyebab dosa orang ngomongin Anda. Yang paling banyak dosa justru Anda. Nah, di majelis pakai peci hitam nih, ya udah hitam semua. Misalnya begitu. Jangan jadi batu sandungan. Hati-hati teman-teman tuh. Nah, ini kebijaksanaan tinggi. Ya, ini kebijaksanaan tertinggi. Tidak menjadikan diri kita sebagai apa? Sebagai batu sandungan orang lain untuk berbuat dosa. Ya. Teman-teman kita pada nggak punya, udah jangan memperlihatkan kita punya, ikut di situ. Misalnya begitu. Pura-puralah menderita agar masuk pada geng penderitaan itu, ibaratnya begitu. Sebenarnya kita sedang tidak menderita gitu, tapi kita ikut. Iya memang sekarang sulit ya, segala sulit. Padahal kita enggak nih. Dia lagi ngomongin sulit. Iya nih memang segala sulit nih, ya Allah, misalnya gitu. Ya udah ikutan aja. Iya memang sulit gitu. Ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya teman-teman ya.
Nah, itu yang tadi dicatat lagi. Jangan jadi batu sandungan. Jadi orang lain hasad sama kita, ternyata apa sih? Ternyata kitanya yang apa? Yang diomongin. Hati-hati teman-teman. Punya 5, tunjukkan 2. Yaitu kayak gitu. Ya betul. Nah itu teman-teman ilmu mahal tuh. Jangan jadi batu sandungan.